Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang beberapa teori psikologi belajar. Yang pertama adalah konsep dasar belajar motorik. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu. Dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Gardner 1989. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Singer 1980 yang menyatakan belajar adalah perubahan perilaku. Di sini belajar tidak hanya belajar, kita harus juga mengubah perilaku kita, baik tentang pendapat ataupun tentang perubahan-perubahan kecakapan lainnya. Kita lanjut, belajar motorik. Potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Annarino 1980 di sini menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia. Sedangkan Bauer dan Hilgert 1981 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang ada potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan berulang kali. Di sini potensial sebagai akibat dalam berperilaku atau pengalaman dalam masa lalu itu dalam menghadapi suatu tugas, ya, misalnya suatu tugas tertentu yang dilakukan secara berulang kali, maka dipelajari pun juga secara berulang kali. Kita lanjut. Nomor 2, pengertian belajar motorik. Di sini pengertian belajar motorik adalah prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Drowatsky 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskuler yang umumnya diekspresiasikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Di sini pengertian belajar motorik itu untuk menentukan gerakan atau postur tubuh di mana kita butuh mengekspresikan suatu pembentukan tubuh kita. Maksudnya ya, saya contohkan seperti menari. Pada saat kita menari, kita memposturkan atau menyesuaikan tubuh kita dengan gerakan-gerakan tubuh dan bagian-bagian tubuh lainnya. Kita lanjut, slide keempat. Belajar motorik terbagi menjadi 3. Yang pertama, belajar motorik merupakan suatu proses di mana kita belajar itu membutuhkan proses, tidak ada yang instan, tetapi semua membutuhkan proses. Dan kedua, belajar motorik adalah hasil latihan di mana hasilnya cara latihan kita itu dikembangkan. Yang ketiga, kapasitas beraksi merupakan hasil belajar motorik. D, hasil belajar motorik relatif permanen. E, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Kita lanjut. 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata 1981, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahan yang dipelajari, di mana kita mengetahui dulu apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian kedua, faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh penting atau sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara bersosialisasi ataupun secara berkelompok. 3, faktor instrumental. 4, kondisi individu. Baik, kita lanjut. Bab kedua, proses belajar motorik. Yang pertama, model pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang tersembunyi dalam dunia dalam karena sifatnya yang abstrak tersebut. Maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Di sini kita dapat mengetahui tentang pemrosesan informasi yang abstrak dan bersifat abstrak. Maka dari itu kita dapat mengetahui juga tentang psikolog yang mendekati suatu permasalahan pada model-model tertentu.
Kita lanjut. 2. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologi. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya, pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap identifikasi rangsang. Kedua, tahap seleksi respon. Dan yang ketiga adalah tahap pemrograman respon. Dari sini, pemrosesan dapat saya ketahui bahwa ada beberapa yang abstrak yang terjadi di bagian dalam psikologi, yaitu tentang kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya suatu pemrosesan. Di sini juga terbagi menjadi 3. Kita lanjut. 3. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi resepsi kita melalui seringan resepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagai konsepsi dalam mengorganisasikan kontrol gerakan. Di sini suatu sistem yang kita anggap sebagai menyimpan sesuatu itu memang disebut dengan memori, di mana memori ini menyimpan banyak hal, baik itu tentang file-file kita ataupun tentang rahasia-rahasia kita. Kita lanjut. Kontrol motorik. Yang pertama adalah kontrol tertutup, adalah pengontrol keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting, ya. Misalnya, seorang yang akan jatuh ke depan. Stimulus sensori yang terdapat dalam otot dan dalam mekanisme vertibular yang ada di telinga memberikan tanda pada struktur sistem pusat syarat untuk mengembalikan tubuh dan kepala pada posisi tegak. Ini adalah salah satunya. Kita lanjut. 2. Kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dalam sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungannya. Di sini saya dapat mengetahui suatu pengontrol motorik itu dalam sistem terbuka, ya, bukan tertutup. Dan efek yang terjadi terhadap lingkungan yang dilaksanakan atau diperhatikan secara saksama. Kita lanjut. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Pada dasarnya, proses menyimpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahragawan. Di sini umpan balik digambarkan sebagai dari output atau respon yang berfungsi sebagai masukan untuk penampilan sebagai input. Kita lanjut. Klasifikasi umpan balik. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan sebagai hasil gerakan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama umpan balik intrinsik dan yang kedua adalah umpan balik ekstrinsik. Kita lanjut. 3. Pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan (PP) diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang telah dilakukan oleh seseorang itu bagi seseorang guru ataupun pelatih. Penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan atau pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut. Metode latihan dan transfer keterampilan. Di sini hakikat metode latihan dalam proses belajar
Ketetapan pengguna metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian. Tujuan Surat Mat 1986, Hombi 1986, Emplide 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuannya tertentu. Dan yang terakhir adalah metode latihan bagian. Adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen dari bahan pelajaran menurut Singer 1980. Metode bagian adalah suatu cara latihan yang berintik tolak dari pandangan bawah. Suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahapan-tahapan ini latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.